yang Merekam. kemarin di kelas. Oh ya sudah. Mulai Ibu. Oke, jadi Ibu Husnul dulu ya sebagai coachnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. opening Kak dulu, Dik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husnul Hatimah yang akan bertindak sebagai coach dan rekan saya Ibu Nur Hudaya Nirwan sebagai coach saya. Di sini masalah yang dihadapi Ibu Nur Hudaya yaitu Ibu Nur Hudaya tidak bisa membagi waktu dalam menyelesaikan kegiatan atau langkah-langkah pada LMS CGP dengan membagi waktu pada jam kesibukan di sekolah. Nah, untuk langkah-langkah coachingnya bisa disaksikan sekarang. Baik, kita mulai ya Bu Nur ya. Assalamualaikum Bu Nur Hudaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bu Yaya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kalau Ibu Husnul? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, ini kan semalam Bu Yaya WA saya, katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu? Iya, betul sekali ini Bu Husnul. Ada sesuatu yang saya mau diskusikan sama Ibu. Oh iya, oke. Kalau boleh tahu tentang apa ya Bu yang mau didiskusikan? Saya mau mengaku dosa besar dulu ini Bu Husnul. Wah, apa tuh Bu Iya, Yaya? saya memasuki sesi ruang kolaborasi dari LMS ini tanpa menyelesaikan eksplorasi konsep pada LMS kita ini. Dan ini menjadi beban pikiran saya juga sekarang. Ya, 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 ya. Jadi Bu Yaya merasa terbebani karena Bu Yaya masuk ke sesi rukol kita ini tanpa menyelesaikan semua materi yang ada di eksplorasi konsep ya. Begitu ya Bu Yaya? Betul sekali Bu Husnul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Yaya, kendala apa sih yang Bu Yaya hadapi sampai sesi eksplorasi konsep tidak bisa Ibu Yaya selesaikan? Untuk materi di modul 23 ini saya rasa ini lumayan berat dibanding dengan materi-materi yang lain. Materinya juga lumayan banyak dibanding dengan modul-modul sebelumnya. Ini ada banyak video-video yang harus dinonton dan ada banyak teks, tapi kekurangan saya ini saya adalah slow learner, Ibu Husnul. Ya. Dan saya juga kayaknya untuk menonton video itu bukan gaya belajar saya deh. Mungkin saya akan lebih bagus belajar ketika saya membaca teks dalam bentuk teks ya, materi dalam bentuk teks dibanding dengan menonton video-video ini. Oke Bu Yaya. Jadi saya simpulkan sebenarnya ada banyak kendala yang Ibu Yaya hadapi mulai dari materi modulnya memang banyak dan materinya juga disajikan banyak dalam bentuk video. Padahal Bu Yaya sebenarnya senangnya dalam bentuk teks ya seperti itu ya Bu Yaya. Betul sekali Bu Husnul. Oke, jadi kalau mungkin ada kendala lain lagi Bu yang Ibu Yaya hadapi. Kenapa sampai sesi eksplorasi konsep tidak bisa disapu bersih sebelum rukol? Begini Bu Husnul, sebenarnya saya juga sementara menghadapi masalah kesehatan sekarang. Ya, ya. Tekanan darah saya tiba-tiba melonjak ini dibanding dengan tahun sebelumnya ya. Mungkin karena pengaruh sering begadang untuk mengerjakan tugas-tugas. Saat ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru, ditambah dengan tugas-tugas dari sekolah, mengatur perangkat, membuat materi ajar juga, ini yang membuat saya betul-betul keteteran ini untuk berbagi waktu saya.
Iya, jadi karena kesibukan memang yang semakin banyak, tapi Bu Yaya mengurangi dulu untuk jadwal begadangnya ya Bu Yaya ya. Betul sekali, Bu Husnul. Nah, begini Bu Yaya, menurut Bu Yaya nih, kira-kira apa sih yang bisa Bu Yaya lakukan ke depannya agar kira-kira materi eksplorasi konsep untuk modul-modul selanjutnya itu bisa tepat waktu Bu Yaya selesaikan? Rencananya, adakah rencana ya dari Ibu Yaya sendiri kira-kira? Kalau menurut saya ini rencana yang akan saya lakukan mungkin akan mengatur waktu saya, manajemen waktu saya lagi akan saya perbaiki, Bu Husnul ini. Oke, jadi masalah manajemen waktu ya Bu Yaya. Nah, kalau menurut Bu Yaya nih, manajemen waktunya Bu Yaya sekarang itu kalau kita ukur dari skala 0 sampai 10 itu Bu Yaya sekarang berada di level mana? Ah, dari skala 1 sampai 10 mungkin masih berada di level 5 ini Bu Husnul saya. Saya Oke. betul-betul keteteran ini. Oke, masih di level 5 ya, Bu Yaya. Oke, Betul sekali. kalau targetnya Bu Yaya, kira-kira nah ke depannya Bu Yaya mau meningkatkan level manajemen waktunya itu sampai di level berapa? Idealnya sih ya Ibu Ya, ya, Husnul di level 10 asik. maunya. Oke, yang pokoknya perfect ya, bisa benar-benar semua tercover ya Bu Yaya ya. Ya, seperti itu Ibu Husnul. Nah, oke. Jadi kalau memang kita punya target sampai di level 10, Ibu Yaya punya rencana apa sih agar bisa levelnya itu bisa naik sesuai target Bu Yaya? Kira-kira? Um, yang pertama dulu saya harus bangun semangat ini Bu Husnul, ini yang pertama. Ya, Ini betul-betul semangat, semangat yang utama. ya, terus yang kedua mungkin saya akan membuat timetable ini untuk time schedule untuk kegiatan-kegiatan saya biar lebih terarah lagi karena saya bukan orang yang multitasking, Mhm. harus mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Jadi Oke. mungkin itu tadi membuat time schedule yang bagus. Oke, jadi di sini Bu Yaya punya 2 rencana ya Bu Yaya. Yang pertama semangat, yang kedua time schedule untuk penyelesaian tugas-tugasnya ya. Begitu ya Bu Yaya rencananya? Ya, iya Bu Husnul. Oke, mungkin masih ada rencana lain lagi Bu Yaya? Kira-kira selain pengaturan waktu time schedule-nya dan semangatnya ada, kira-kira apa sih yang bisa Bu Yaya lakukan agar benar-benar Bu Yaya ini bisa mengatur waktu sehingga LMS-nya oke, tugas sekolahnya juga oke? Kalau untuk penyelesaian yang lain mungkin bagus ya barangkali Bu Husnul kalau saya ini mengurangi lagi kegiatan-kegiatan saya yang tidak terlalu perlu seperti scrolling-scrolling HP Iya, ini, iya, 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 betul. browsing-browsing di internet. Nah, dan memang Ini ini menyita waktu ya Bu Yaya ya, ya tanpa betul, disadari loh. tanpa disadari, betul sekali Bu Husnul. Oke, bagus sekali Bu Yaya, solusi yang diberikan. Jadi kalau menurut Bu Yaya nih, kapan, Bu Yaya bisa melakukan rencana-rencana yang sudah dipaparkan tadi Bu Yaya? Rencananya sebentar malam Bu Husnul saya akan mulai mengatur time schedule saya biar bisa kegiatan saya lebih terarah lagi supaya bisa memanage waktu betul-betul dengan baik. Oke, mantap, mantap. Oke Bu Yaya, saya pikir, Bu Yaya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin Bu Yaya bisa mengungkapkan hal apa sih yang Bu Yaya bisa dapatkan di sesi bincang-bincang kita sore ini? Ya, alhamdulillah Bu Husnul, saya sudah merasa sedikit lega, ada pencerahan sedikit ini karena Ibu Husnul sudah membantu untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu Husnul. Terima kasih.
Masya Allah, luar biasa. Sama-sama Bu Yaya. Baik Bu Yaya, saya rasa cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Mungkin pekan depan kita bisa agendakan lagi diskusi kita untuk mengetahui perkembangan dari rencana yang sudah Ibu Yaya sebutkan tadi. Boleh Bu Husnul. Boleh. Oke, sekian ya Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next Bu Yaya. Oke, Next. kita ganti peran ya. Oke. Saya opening dulu. Ya, opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hudaya SPD CGP Angkatan 10 bersama dengan rekan koci saya Ibu Husnul Khotimah. Hari ini akan membawakan sesi coaching dengan topik Ibu Husnul merasa motivasinya untuk mengajar di dalam kelas ini berkurang drastis karena melihat siswanya yang tidak termotivasi dan tidak bergairah untuk belajar. Oke, kita mulai sesi coaching kita hari ini. Oke. Assalamualaikum Ibunya Dija. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah baik Bu, cuman ya sekarang saya adalah sedikit inilah Bu Yaya. Apa nih, ada sedikit yang mengganjal. Oke. Siapa tahu Ibu Husnul mau sharing sama saya. Kita Iya, bicarakan masalahnya Ibu Husnul ini. iya Bu Yaya, sebenarnya nih ya, sekarang itu saya kan guru matematika di tingkat SMA. Saya merasa semangat mengajar saya ini sekarang sedang down begitu Bu Yaya. Karena saya rasa siswa-siswa saya itu mulai ini tidak memperhatikan ketika saya mengajar, lebih ke acuh seperti itu. Jadi saya pun juga kayak kurang semangat begitu di dalam kelas. Oke, nah sekarang Ibu Husnul dari level 1 sampai 10 ini bila di rating semangatnya Ibu Husnul ini lagi berada di angka berapa ini saat ini? Ya kalau semangat saat ini tuh Bu Yaya, sepertinya saya masih di level 5 deh. Oke, bisa Ibu Husnul gambarkan di rating 5 itu semangatnya kayak gimana gitu? Iya, kayak kalau di level 5 itu mengajar saya itu kayak lebih ke monoton saja, tanpa maksudnya siswa acuh, saya juga kayak mulai acuh juga, mereka acuh ya sudah saya jelaskan saja, saya mengajar saja bagi siswa yang mau mendengarkan saya. Seperti itu sih Bu Yaya. Karena semangat lagi down dan mereka juga acuh, gimana ya? Oke, nah sekarang kita lihat ini apa sih yang menjadi penyebab dari turunnya motivasi Ibu Husnul ini? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi Bu Yaya, yang menyebabkan semangat saya down itu karena siswa saya acuh dalam pembelajaran, mereka Oke. seakan-akan tidak mau tidak ada niat untuk memahami pemaparan materi yang saya bawakan, karena mungkin mereka berpikir matematika benar-benar kayak terlalu abstrak bagi mereka, seperti itu Bu Yaya. Oh, jadi siswanya Ibu Husnul ini acuh di dalam kelas ini karena materinya ini apalagi yang di tingkat SMA ya Bu Husnul ini Iya, agak-agak abstrak iya. dan menurut Ibu Husnul susah untuk dibuat menjadi pembelajaran kontekstual seperti ini kayaknya ya Bu Husnul ya. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi mereka kesulitan untuk memahami penerapan-penerapan materi yang saya ajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya begitu. Oke, nah jadi begini masalahnya ya Bu Husnul. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang bisa membuat muridnya Ibu Husnul ini belajar matematika di dalam kelas yang belum Ibu Husnul lakukan selama ini? Kira-kira adakah yang bisa Ibu Husnul lakukan di dalam kelas?
saya lakukan ya Bu. Kalau sebenarnya kalau menggunakan metode yang menarik itu sudah, menggunakan IT quiz itu juga sudah. Tapi mungkin yang belum saya lakukan seperti yang Ibu Nur Hidayat bilang tadi, kurangnya saya dalam menghubungkan materi yang saya jelaskan dengan kontekstual, dengan kehidupan nyata mereka, sehingga mereka berasa seperti tidak perlu gitu ilmu ini. Seperti itu sih kayaknya Bu Yaya. Jadi masalahnya adalah kurangnya pembelajaran kontekstual ya Ibu Ya, Husnul. betul Nah, sekali Bu kira-kira Yaya. ada tidak usahanya Ibu Husnul untuk penerapan pembelajaran kontekstual ini di kelasnya Ibu Husnul? Ya, mungkin kalau ini saya mungkin bisa bertanya ya Bu Yaya ke rekan-rekan Oke, guru matematika yang ada di sekolah saya, karena kebetulan oke, ada 2 orang yang senior. Mungkin saya bisa bertanya, oke. juga mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan di komunitas MGMP Matematika Kabupaten. Ya, karena di sana kan ada banyak guru senior, ada banyak pengalamannya mereka juga. Mungkin saya bisa sharing-sharing di situ sepertinya ya Bu Yaya. Oke, Hmm. selain tadi Ibu Husnul mempelajari pembelajaran kontekstual ini melalui sharing-sharing dengan guru-guru senior dan melalui MGMP di tingkat kabupaten tadi ini, apakah kira-kira masih ada cara lain ini Bu Husnul yang bisa Ibu Husnul tempuh untuk mempelajari pembelajaran kontekstual pada mata pelajarannya Ibu Husnul? Apalagi ya? Mungkin Bu Yaya saya bisa search lewat jurnal ya, cari referensi lewat jurnal-jurnal Nah, yang ada. oke. Ya, karena Nah, itu betul kan sekali. banyak penelitian-penelitiannya orang-orang yang bisa saya jadikan referensi juga kan. Sepertinya bisa begitu ya Bu Yaya. Bagus sekali idenya ini Bu Husnul. Nah, eh, karena jurnal kadang memberi kita inspirasi mengajar ya Bu Iya, Husnul. betul Nah, betul. saya juga sering ini membaca jurnal, baik itu jurnal lokal maupun jurnal-jurnal internasional yang seperti yang ada di Scopus ya Bu Husnul. Iya, betul betul betul. Oke, pertanyaan berikutnya ini Bu Husnul. Adakah alokasi waktu tertentu yang Ibu Husnul jadwalkan untuk kegiatan yang tadi Ibu Husnul sebutkan di atas? Untuk jadwal khusus atau alokasi waktu khusus sepertinya tidak ada deh Bu Yaya. Mungkin saya akan sesegera mungkin ketika ada waktu luang, saya bisa langsung bertanya ke rekan-rekan yang ada di sekolah. Begitu juga untuk browsing referensi lewat jurnal itu bisa sesegera mungkin saya lakukan ketika dalam waktu senggang saya. Begitu sepertinya Bu Yaya. Oke, bagus sekali rencananya ini Bu Husnul. Nah, sekarang eh, saya kira untuk sesi coaching kita hari ini alhamdulillah ya. Tapi sebelum kita tutup ini sesi coaching kita Ibu Husnul, Iya. saya punya pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Husnul. Oke oke oke. Nah, nah boleh Ibu Husnul menarik garis merah lagi ini dari hasil bincang-bincang kita tadi? Oke Bu ya, jadi tentang garis merah diskusi kita, mungkin masalah yang saya hadapi, siswa saya acuh di dalam kelas, penyebabnya mungkin adalah saya kurang mengaitkan pembelajaran kontekstual di pembelajaran saya, sehingga langkah-langkah yang mungkin bisa saya tempuh itu yang pertama bisa diskusi dengan rekan guru, bisa Oke. dengan rekan komunitas MGMP Matematika, lalu bisa juga saya cari referensi di lewat jurnal. Seperti itu Betul. sih kayaknya ya Bu Yaya. Oke, bagus sekali Ibu Husnul. Semoga masalahnya Ibu Husnul ini bisa segera terselesaikan dengan baik ya Ibu Husnul. Iya Bu Yaya, amin amin. Saya juga mau nih siswa saya semangat lagi begitu belajar matematika. Oke. Nah, kita akhiri sesi coaching kita hari ini Bu Baik Husnul. Bu Yaya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hudaya. Sama-sama. Oke, Oke. sudah?
Belum kayaknya Bu ya. Kita kembali ke bor main room. utama, adakah disiapkan Bapak main room? Kayaknya yang tadi, Ji. Yang link kedua atau yang ada bor Ada chat, lain? ada chat barunya Bapak itu. Kayaknya Bu di grup. Oke, live Mekidi. Oke, Liv. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin Lev.